Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau fokus ke satu kata kunci nih yang sering banget muncul ya. Kalau kita baca soal Warren Buffett, terutama di buku The Warren Buffett Way itu. Kata kuncinya, kesabaran. Kita bakal gali lebih dalam bab 7 buku itu yang judulnya pas banget, Nilai Kesabaran. Betul. Ini tema yang fundamental banget ya dalam filosofi dia. Iya kan? Nah, sumber-sumber ini kan isinya lengkap ya. Ada prinsip investasinya, cerita-cerita di baliknya, sampai ke dasar psikologisnya gitu. Misi kita sekarang, gimana caranya kita suling gitu ya. Esensi kenapa sih sabar itu penting banget buat Buffett. Dan yang lebih penting lagi, buat Anda nih, gimana caranya mulai ngasah otot sabar ini pas investasi. Oke, siap. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Ada cerita menarik nih dari masa kecil Buffett. Kayaknya ini pengalaman yang membentuk banget pandangannya dia. Pelajaran sabar pertamanya pas umurnya baru 11 tahun. Coba kita lihat gimana pengalaman ini jadi semacam fondasi karirnya gitu. Iya, cerita itu sering diulang ya karena memang penting. Nah, di buku Anda itu digambarin cukup dramatis ya ceritanya. Buffett muda, umur 11, sama kakaknya Doris, beli saham City Service Preferred. Nggak lama, harganya anjlok. Hampir 30%. Kebayang dong kakaknya panik. Wah, iya. Pasti itu. Apalagi masih kecil kan? Iya, katanya sih Doris ini ngingetin Buffett soal rugi itu hampir tiap hari. Akhirnya, pas harga naik dikit, ya udah, dijual sama Buffett. Untung tipis aja. Tapi habis itu dia lihat sahamnya malah terbang tinggi. Nah, pengalaman ini katanya jadi pelajaran krusial. Pelajaran apa sih intinya yang dia dapat sepagi itu? Ya, momen itu, meskipun pahit ya rasanya, tapi memang jadi titik balik. Fundamental banget. Seperti yang dijelaskan di sumber Anda, ada 3 pelajaran penting nih. Pertama, jangan sampai harga beli awal jadi patokan utama pas mau jual. Keputusan jual atau tahan, itu harusnya lihat prospek bisnis ke depan, bukan angka masa lalu. Oke, jadi fokus ke depan ya, bukan ke belakang lihat harga beli. Betul. Kedua, jangan cepat puas sama untung kecil kalau potensi jangka panjangnya masih gede banget. Sayang kan? Iya juga. Terus yang ketiga? Yang ketiga, dan ini intinya nih, jangan biarkan ketidaksabaran, apalagi kalau dipicu panik orang lain, kayak kakaknya itu, mendikte keputusan investasi Anda. Di umur segitu, dia udah ngerasain, mahal banget ongkosnya kalau nggak sabar. Ini bisa dibilang benih awal filosofi jangka panjangnya dia. Wah, menarik banget ya. Pelajaran sepahit itu malah jadi kompasnya. Dan ini kan kontras banget ya sama suasana pasar kebanyakan. Di bagian pengantar buku Anda disebutkan kalau Buffett itu bersedia untuk tidak aktif dalam jangka waktu lama. Dia nunggu momen yang pas. Kayak analogi Ted Williams di baseball itu ya, cuma mengayun kalau lemparannya bagus banget. Gimana sikap menunggu atau tidak bertindak ini bedanya sama pelaku pasar lain? Beda banget. Fundamental bedanya. Banyak manajer investasi kan, rasanya kayak ada tekanan gitu ya, buat terus gerak, terus melakukan sesuatu. Mungkin buat buktiin nilai mereka, atau ya sekedar ikut-ikutan aja. Nah, Buffett justru lihat ada kekuatan dalam ketidakaktifan yang terencana. Ketidakaktifan terencana. Maksudnya? Iya, jadi dia sabar nunggu sampai kombinasinya pas. Bisnis bagus yang dia ngerti banget, dikelola orang jujur dan oke, dan yang penting harganya masuk akal. Ini bukan pasif karena males ya, tapi selektif banget. Dia nggak merasa harus ikut pesta kalau pasar lagi rame. Contohnya ada nggak yang ekstrim gitu? Ada. Yang sering disebut dan ada juga di sumber Anda soal IBM itu loh. Dia ngaku baca laporan tahunan IBM selama, coba tebak, 50 tahun. 50 tahun? Serius? Iya, 50 tahun sebelum akhirnya dia yakin dan investasi besar-besaran di 2011. Itu kan level sabar yang, wah, luar biasa. Gila sih itu. Jadi, nggak ngapa-ngapain itu bagian dari strategi aktifnya nunggu kesempatan emas ya. Nah, pas kesempatannya datang, dia beli. Terus kesabarannya lanjut lagi nih. Di buku disebutin periode kepemilikan favoritnya adalah selamanya. Wah, ini kedengerannya ekstrim banget sih. Kenapa prinsip beli dan tahan selamanya ini penting banget buat dia? Ada logika kuat di baliknya. Beberapa malah. Pertama, ini buat maksimalkan efek compounding, bunga berbunga itu. Keuntungan dari bisnis hebat dibiarin aja gulung terus, nggak kepotong pajak capital gain jangka pendek kalau kita sering jual beli. Oke, masuk akal. Biar efek bola saljunya jalan terus ya. Nah, itu dia. Kedua,
Ini jadi kayak benteng psikologis. Megang saham lama banget itu bantu dia lewatin gejolak pasar tanpa panik jual pas harga lagi jatuh. Kan hampir aja dia ngelakuin itu dulu sama City Service. Oh iya, benar juga, biar nggak ngulang kesalahan ya. Betul. Ketiga, dan ini poin penting juga, ini nyambung sama filosofi dasarnya. Beli saham itu sama dengan beli sebagian kecil bisnis. Jadi fokusnya ya ke kinerja bisnisnya dalam jangka panjang. Bukan cuma liatin harga naik turun di layar tiap hari. Oke, jadi ini membawa kita ke kontras yang lebih dalam lagi ya, antara filosofi Buffett sama apa yang sering kita lihat di pasar. Bab 7 buku Anda yang jadi fokus kita, itu ngebahas teori dari Schleifer dan Vishny soal horizon waktu investor. Bisa dijelasin simpelnya nggak bedanya si spekulan jangka pendek sama investor jangka panjang menurut teori ini? Tentu. Jadi Schleifer dan Vishny ini lihat investasi itu kayak upaya nyari untung dari selisih harga pasar sama nilai aslinya. Semacam arbitrase gitulah. Nah, arbitrase jangka pendek atau spekulasi itu biasanya modalnya kepake sebentar. Risikonya rasanya lebih kecil karena hasilnya cepat ketahuan. Tapi ya potensi untungnya juga kecil dan harus sering diulang-ulang. Oke. Jadi main cepat, untung cepat tapi kecil ya? Ya, sebaliknya, arbitrase jangka panjang, investasi sejati ala Buffett, itu butuh modal waktu yang jauh lebih besar. Modalnya terikat lebih lama. Risiko ketidakpastiannya juga lebih tinggi karena kita nggak tahu kapan pasar bakal sadar nilai aslinya. Tapi, imbalannya, potensi untungnya jauh lebih besar. Jadi kesabaran itu kayak biaya sekaligus kunci suksesnya investor jangka panjang ya? Tepat. Dalam kerangka teori ini, kesabaran itu mata uang utamanya. Nah, di sini nih ironinya. Buku Anda nunjukin kalau keuntungan signifikan, misalnya saham nilainya naik berkali-kali lipat, itu seringnya butuh waktu minimal 3 tahun. Tapi, data di halaman berikutnya malah nunjukin rata-rata orang megang saham sekarang ini pendek banget, malah cuma hitungan bulan. Iya, itu dia. Apa artinya nih pergeseran drastis ke arah serba cepat ini buat kita sebagai investor? Implikasinya besar, dan bisa jadi malah peluang buat yang sabar. Gini deh, kalau makin banyak orang main di kolam jangka pendek, ngejar berita harian, laporan kuartalan, persaingan di situ kan jadi ketat banget. Kayak mancing di kolam yang ikannya sedikit tapi pemancingnya banyak gitu ya? Ini bikin salah harga jangka panjang yang butuh waktu lebih lama buat terkoreksi jadi kurang diminati. Ruang buat investor sabar yang mau nunggu 3, 5, 10 tahun justru jadi lebih lengang, lebih sepi. Jadi pasar modern ini kayak kehilangan keragaman horizon waktu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini ironisnya, bisa jadi keunggulan kompetitif buat Anda yang memilih buat mikir dan bertindak jangka panjang. Ada ruangnya di situ. Tapi kalau memang lebih menguntungkan, kenapa sih kok banyak banget orang susah banget buat sabar dalam investasi? Sumber Anda kan nyinggung banyak jebakan psikologis ya, terutama di bab 6 dan 7. Salah satu yang paling nyambung sama kesabaran ini, myopic loss aversion. Apaan tuh? Myopic loss aversion. Ini konsep penting banget dari behavioral finance. Gabungan dua sifat alami kita ini. Pertama, loss aversion. Rasa sakit karena rugi uang itu rasanya jauh lebih kuat. Kira-kira 2 kali lipat deh dibanding rasa senangnya kalau untung dengan jumlah yang sama. Jadi kita lebih takut rugi daripada senang untung ya? Betul, itu sifat alami. Kedua, myopia atau rabun dekat. Ini maksudnya kecenderungan kita buat terlalu sering ngecek kinerja investasi. Nah, makin sering Anda lihat portofolio, misalnya tiap hari, makin besar kemungkinan Anda lihat angka merah sementara. Kan pasar fluktuatif ya. Iya, pasti ada naik turunnya lah. Nah, angka merah ini langsung nyengat si loss aversion tadi. Bikin gak nyaman, cemas, akhirnya sering ambil keputusan impulsif, jual di saat yang gak tepat. Wah, ini kayak ngejelasin kenapa Richard Thaler, pakar bidang ini, ngasih saran yang kedengerannya agak aneh ya di buku Anda. Investasikan di saham, lalu jangan buka laporan rekening Anda selama mungkin. Ini kayak bercanda, tapi gimana hubungannya sama kesabaran? Saran Thaler itu, meskipun mungkin agak hiperbolis ya, tapi langsung nusuk ke inti masalahnya. Frekuensi evaluasi. Dengan sengaja ngurangin frekuensi kita ngintip naik turunnya nilai investasi jangka pendek, kita ngurangin paparan terhadap rasa sakit karena rugi sementara itu. Yang dipicu loss aversion tadi. Jadi biar nggak gampang kepancing emosi ya? Ya, biar bisa jaga fokus ke tujuan jangka panjang, ke gambaran besarnya.
Ini inti dari ngelatih kesabaran ala Buffett. Kurangi noise jangka pendek biar nggak ganggu keputusan jangka panjang Anda. Jadi ini bukan soal IQ tinggi aja ya, tapi lebih ke kemampuan ngelola emosi sama berpikir jernih. Buku Anda kan bedain tuh antara kecerdasan IQ sama rasionalitas. Kenapa rasionalitas ini dianggap lebih penting daripada sekedar pinter buat bisa sabar investasi? Tepat sekali. Rasionalitas itu kemampuan mikir dan bertindak logis, berdasarkan fakta dan alasan, bukan cuma ikut-ikutan emosi atau intuisi sesaat. Sumber Anda nyebut soal Keith Stanovich yang nemuin fenomena dysrationalia, orang pinter, IQ tinggi, tapi bisa bikin keputusan irasional banget. Oh iya, ada istilahnya gitu ya? Ada. Nah, dalam investasi, sabar itu nuntut kemampuan nahan dorongan emosi yang kuat, takut pas pasar jatuh, serakah pas pasar terbang, dan tetap pegang rencana berdasarkan analisis rasional. Buffett sendiri sering bilang kan, temperamen yang stabil dan rasional itu jauh lebih berharga daripada IQ tinggi di dunia investasi. Masuk akal banget. Buku Anda juga ngenalin istilah cognitive miser sama mindware gap. Gimana kedua konsep ini bisa jadi penghalang kita buat sabar dan mikir rasional jangka panjang? Cognitive miser atau si pelit kognitif itu metafora bagus. Otak kita itu secara alami cenderung malas. Lebih suka ambil jalan pintas mikir yang cepat dan gampang, disebut sistem satu. Walaupun seringnya kurang akurat, tapi ya cepat. Nah, dia malas ngelakuin analisis mendalam yang butuh usaha dan waktu. Itu sistem 2. Jadi otak kita maunya yang gampang aja gitu ya? Kurang lebih begitu. Nah, mindware gap itu ibaratnya kita punya hardware, otaknya, kemampuan mikir sistem 2, tapi software-nya kurang. Maksudnya, kita kurang pengetahuan, strategi, atau aturan berpikir yang benar buat dijalanin sama si sistem 2. Mungkin nggak ngerti cara valuasi, nggak paham probabilitas, nggak sadar bias psikologis. Oh, jadi alatnya ada, tapi nggak tahu cara pakainya atau nggak punya programnya ya? Nah, itu dia. Kombinasi malas mikir, sistem 1 dominan, dan kurang alat berpikir, mindware gap, ini bikin kita gampang banget ambil keputusan impulsif berdasarkan emosi dan info dangkal. Jadinya, ya susah buat sabar dan analisis mendalam ala Buffett. Ini nyambung nih sama ide dari Jack Trainer yang dikutip. Dia bedain ide yang travels quickly, cepat nyebar, sama travel slowly, lambat nyebar. Gimana kaitannya sama kesabaran dan perlunya pakai sistem 2 tadi? Menurut Trainer, ide cepat itu biasanya simple, kuantitatif, gampang dicerna. Misalnya, rasio PI rendah, berita terbaru. Pasar cenderung efisien soal ini. Harganya cepat nyesuaiin. Ini wilayahnya sistem 1. Sebaliknya, ide lambat itu butuh pemahaman mendalam, nuansa, penilaian kualitatif. Contohnya, ngerti keunggulan kompetitif jangka panjang, kualitas manajemen, budaya perusahaan. Ini butuh mikir. Oke, jadi yang susah dicerna gitu ya? Iya, butuh refleksi. Nah, kata trainer, di wilayah ide lambat inilah seringnya ada peluang investasi terbaik. Karena pasar butuh waktu lebih lama buat ngerti dan ngasih harga yang pas. Buat ngembangin keyakinan pada ide lambat ini dan bertahan sama ide itu lewatin gejolak pasar, jelas butuh kerja kerasnya sistem 2. Dan tentu saja, kesabaran tingkat tinggi. Oke. Setelah kita bongkar lapis demi lapis nih, gimana Buffett sendiri nyimpulin peran kesabaran dan rasionalitas ini? Kutipannya yang paling terkenal kan yang ada juga di sumber Anda, takutlah saat orang lain serakah dan serakahlah saat orang lain takut. Apa sih sebetulnya makna di balik nasihat kontrarian legendaris ini? Artinya simpel aja, jangan ikut arus emosi pasar. Malah manfaatin arus itu. Pas pasar lagi euforia, semua orang serakah beli. Harga-harga terbang nggak masuk akal, nah saatnya Anda waspada, takut. Jangan ikut-ikutan serakah ya. Justru hati-hati. Sebaliknya, pas pasar dilanda panik, semua orang ketakutan jual, harga-harga anjlok di bawah nilai wajarnya. Ini kesempatan emas Anda buat serakah. Cari barang bagus di harga diskon. Oke, jadi beli pas lagi murah karena orang panik, jual atau hati-hati pas lagi mahal karena orang euforia. Prinsipnya gitu. Tapi, buat bisa konsisten ngelakuin ini, Anda butuh sabar nunggu momen ekstrim itu datang. Dan butuh rasionalitas buat bertindak berdasarkan analisis sistem 2. Bukan malah ikut panik atau euforia sistem 1. Kuncinya, seperti ditekankan di buku ya,
pisahin otak analitis Anda dari reaksi emosional Anda dan keramaian pasar. Fokus ke nilai bisnis, abaikan noise harga. Jadi, kalau kita simpulkan nih dari pendalaman kita hari ini, kesabaran ala Buffett itu bukan cuma duduk manis nunggu aja ya. Ini kayak penantian aktif yang dasarnya pemahaman bisnis yang kuat, keyakinan sama analisis rasional, dan kemampuan ngendaliin diri pas pasar lagi gonjang-ganjing. Benar sekali. Ini soal milih horizon waktu yang panjang dan nolak godaan dari kilau jangka pendek. Betul. Pelajaran dari saham City Service pas umur 11, kesediaan nunggu puluhan tahun buat IBM, kontrasnya sama pasar yang serba cepat, sampai pentingnya terus ngasah mindware rasionalitas Anda. Semua itu pilar kesabaran yang menghasilkan. Ini bukan sihir, tapi ya disiplin. Disiplin mikir jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Terinspirasi dari obrolan kita soal pasar yang makin fokus jangka pendek tadi, kalau benar pasar modern makin didominasi pemikiran instan dan perilaku jangka pendek, artinya apa ya? Apakah ini berarti kesabaran kemampuan langka buat mikir dan bertindak jangka panjang justru sekarang jadi keunggulan kompetitif yang lebih berharga, mungkin lebih susah ditiru dibanding dulu? Dan yang lebih penting lagi buat Anda, langkah konkret apa nih yang bisa Anda mulai hari ini buat secara sadar ngelatih otak sabar Anda sendiri di tengah gempuran informasi, volatilitas pasar, dan godaan yang nggak ada habisnya buat bertindak impulsif? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.